Ba'du. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati Ketua IKI, Bapak Hilman Rahman, Sekretaris Umum IKFAI, Bapak Ali Ruhiat, dan juga Bendahara Umum IKFAI ada Bapak Yusuf Ali, dan juga seluruh rekan-rekan yang pada kesempatan hari ini masuk. Pada hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan memang diskusi-diskusi sebelumnya yang sudah kita laksanakan, yaitu IKFAI Talk dengan judul besar OTW Budak Korporat ketiga, optimalisasi platform link, apa ini dibacanya ya? LinkedIn. Nah itu. Nah yang mendatangkan narasumber langsung Kang Muhammad Alwin SE yang merupakan alumni IKFAI angkatan 2015 yang melanjutkan pendidikannya di Magister University of Queensland, Australia, dan juga ada keynote speaker ataupun sambutan dari Kang Yusuf Ali Muhammad SE alumni IKFAI dan juga bendahara IKFAI. Sebelumnya mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada acara selanjutnya, yaitu pembukaan ataupun keynote speaker dari Kang Yusuf Ali Muhammad SE. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya, udah kegiatan ketiga dalam rangkaian diskusi kita di IKFAI. Walaupun memang terhitung masih seadanya ya, dari mulai pematerinya dan juga pelaksanaannya, tapi ya mudah-mudahan ini bisa jadi langkah kita untuk terus bisa bermanfaat untuk mahasiswa ataupun ya siapapun yang menggunakan ilmu yang akan kita share di kesempatan kali ini. Sebenarnya kenapa hal ini menjadi penting untuk kita bahas sebagai salah satu optimalisasi kita agar peluang kita makin besar di korporat. Karena LinkedIn ini adalah merupakan aplikasi yang cukup dijadikan referensi bagi para HR dalam dunia kerja dalam mencari posisi-posisi yang sebenarnya strategis bisa dibilang ya. Akan sangat jarang teman-teman menemukan lowongan di LinkedIn itu untuk posisi sales lapangan dan lain-lain. Biasanya itu LinkedIn digunakan untuk posisi-posisi yang dibutuhkan keahlian khusus di sana. Dalam dunia digital ini di mana orang-orang butuh sesuatu yang sederhana, singkat, terarah, ya LinkedIn ini bisa kita maksimalkan gitu untuk membuat diri kita lebih dikenal oleh seorang HR ataupun bahkan manajernya sendiri gitu, karena memang tidak sedikit orang-orang level manager yang sering menggunakan LinkedIn juga, baik dalam pencarian atau pencarian talent khususnya ya, ataupun promosi terkait artikel-artikel yang dia buat. Sebenarnya LinkedIn ini sering digunakan untuk headhunting ya, karena di sana bisa jelas banget tuh keahlian kita apa. Dan kalau nge-search pun ya gampang sebagai HR, kita tinggal search kualifikasi yang kita butuhkan, nanti muncul orang-orangnya. Nggak seperti job portal lain. Ya memang di masa sekarang digital ya, di mana semuanya udah dimudahkan, banyak banget job portal yang bisa kita gunakan dalam mencari kerja.
Tapi ya LinkedIn ini sampai sekarang masih sangat dipercaya oleh para profesional sebagai salah satu sumber kandidat yang memang memiliki kualitas yang baik. Karena ya minimalnya kandidat bisa tahu bagaimana cara mempresentasikan dirinya sendiri lewat sosial media. Nah, alhamdulillah sih kita sekarang dapat pemateri yang istilahnya memiliki kapasitas di bidang tersebut, memang pernah juga menjalani profesi sebagai HR. Kemudian ya sudah mengetahui juga terkait standar-standar tertentu dalam perekrutan. Apalagi sekarang kan wawasannya ditambah dengan kuliah yang beliau jalani di salah satu universitas di luar negeri. Mudah-mudahan ini bisa ngasih kita insight baru buat semuanya yang memang masih mencari kerja atau yang masih kerja pun nggak ada masalah. Karena LinkedIn itu sebenarnya nggak cuma buat kerja sih. Kalau emang kalian pengen secara politik pun, ya itu bisa banget dijadiin fasilitas kalian buat ngiklanin diri. Pernah ngisi materi di mana, pernah dapat sertifikat apa, pernah dapat uji kompetensi di mana, itu bisa banget kalian tempelin di LinkedIn. Kan nggak mungkin kalau di IG ya dicantumin nilai TOEFL berapa, kayak nggak nyambung aja gitu. Atau di IG pernah ikut tes ekonomi syariah, bukan tempatnya gitu. Tapi sekarang ya 70% waktu, 50% lebih lah ya waktu manusia digunakan di dunia digital. Ya mau nggak mau kita juga nggak bisa ngandelin cuman CV yang kita buat aja, tapi juga platform-platform yang memang sekarang udah disediakan. Mungkin itu aja dari saya, mudah-mudahan memang apa yang kita usahakan di hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Saya kembalikan kepada Mas Satriana Ilham. Terima kasih Kang Ucup atas sambutan ataupun pengantarnya yang memang sangat menjadi keluhan juga. Tadi saya berdiskusi dengan kawan-kawan yang lain bahwasanya sangat sulit sekali untuk mencari lowongan pekerjaan ataupun bahkan sangat sulit sekali untuk mencari tempat-tempat diskusi yang memang ada sebuah ruangnya ataupun ada sebuah tempatnya orang-orang yang berpengalaman. Tentunya di LinkedIn ini banyak sekali, bukan hanya mencari kerja, tapi seperti apa yang disebutkan tadi, kita belajar pun atau secara politik pun itu akan ada sangkut pautnya. Nah, mungkin yang selanjutnya kepada pemateri yang memang sangat luar biasa pada malam hari ini, waktu dan tempat untuk Kang Alwin, saya persilahkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun, Kang Satriana, terus juga Kang Ucup. Mohon izin juga Ketua IKFI Unsur dan teman-teman yang udah hadir di sini. Makasih banyak, dan mungkin nanti yang lihat dari YouTube juga semoga bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi memang berbicara LinkedIn bukan berbicara hanya mencari kerja, betul kata Kang Ucup tadi, tapi juga berbicara tentang membangun jaringan, memperkenalkan diri dalam dunia ini gitu. Khususnya dunia dalam konteks kapitalisme gitu, di mana semua sudah tersusun. Kalau mau cari kerja, cari lingkungan profesional, silakan menggunakan LinkedIn. Kalau mau cari pacar, pakai Instagram. Ini kan judulnya OTW Budak Korporat gitu. Dalam dunia korporasi, kita harus bersaing, kompetitif. Apa keunggulan kita harus kita sampaikan dan kita perlihatkan. Kalau dipendam-pendam, ya nggak akan kelihatan. Dan LinkedIn merupakan salah satunya. Dan saya pikir teman-teman FAI pun juga masih banyak yang berpikir kenapa sih harus masuk jadi budak korporat gitu. Kemarin saya ngobrol sama Comrade
sosialis di Brisbane, dia bilang ya untuk berkompromi sebagai seorang Marxis nggak apa-apa gitu. Anak saya juga awalnya nggak mau disekolahin katanya. Tapi karena dunia ini seperti ini adanya, kalau dia nggak sekolah di tempat yang bagus, nggak akan dapat kerja yang bagus juga katanya. Ya seorang Marxis usia 70-an gitu. Dan memang berkompromi dengan kapitalis itu nggak apa-apa kata dia gitu. Tapi ada batasnya, jangan sampai terus-terusan menindas gitu. Nah, jadi mari kita sekarang membedah dunia korporasi dalam sudut pandang LinkedIn itu seperti apa gitu, rekan-rekan sekalian. Untuk share skill-nya kelihatan nggak? Aman terlihat. Aman ya, Aman. atur nuhun. Ya, jadi Panginten ini pakai bahasa Inggris, tapi saya jelasin pakai bahasa Indonesia untuk PowerPoint-nya, biar agak sedikit internasionalis dikit lah gitu. Nah, jadi memang LinkedIn itu kita gunakan untuk memperbesar karir, memperluas peluang karir gitu. Jadi sebenarnya ini dunia kerja itu semua jenis-jenis pekerjaan yang keren-keren, yang profesional, yang high level ataupun yang biasa aja, kadang-kadang nggak diposting di info-info loker. Saya dapat kerja pertama juga dapatnya dari alumni FAI, dari Kang Rifkia. Kalau nggak kenal Kang Rifkia, saya nggak akan dapat kerja, meren kayak gitu contohnya. Ini data 22% di Australia, lowongan kerja itu nggak dipublikasi. Terus 95% posisi C itu chief, posisi leader, top leader, itu nggak dipublikasi. Ada istilah yang namanya hidden job market atau pasar kerja yang tersembunyi, atau istilahnya lowongan kerja yang nggak dipublikasi, orang publik nggak akan tahu. Ini kenapa terjadi? Satu, memang karena proses suksesi itu jadi kayak ngambil dari internal perusahaan sendiri gitu, yang sudah direncanakan bahwa dia akan jadi leader di kemudian hari, atau dari word of mouth itu mulut ke mulut, yang mana kenalan gitu, dia bagus. Dan hidden job market itu kayak di film Titanic tuh ada gunung es ya, kayak ada gunung es yang kelihatan di puncaknya cuma sedikit gitu, padahal ke dalamnya banyak sekali, dalam banget. Yang cuman puncaknya itu ya mungkin bisa kita istilahkan sebagai yang ada di sosial media, lowongan kerja yang tersampaikan di media sosial, tapi di bawah itu ada sesuatu yang banyak gitu, bisa diselam. Dan saya pikir alumni FAI ataupun ya audiens yang hadir di sini dan nanti di YouTube, kalau bisa merencanakan karir, bisa masuk ke dalam posisi ini gitu, karena nyari kerja dari sosial media itu gampang, tapi kalau nyari kerja melalui jejaring gitu sangat susah, apalagi introvert kayak saya gitu, ngobrol lagi hara rese gitu bahasa Sundanya mah, males buat buka komunikasi kadang-kadang. Tapi ya itu justru yang strategis kalau kata Kang Ucup buat rencana karir ke depan, justru posisi tersebut yang bisa memperbaiki masa depan gitu. Kalau memang mau masuk dunia korporasi, ya silakan jadi budak gitu. Nah, jadi memang LinkedIn itu sosial media kayak Facebook, tapi memang orientasinya profesional. Di situ ada posting, kita bisa post, kayak bikin status di Facebook, bikin story juga bisa, apply kerja bisa, terus juga bisa add temen, tapi kalau di LinkedIn kita sebutnya koneksi, nambahin koneksi gitu. Nah, mirip kayak Facebook, cuman bedanya
simpelnya LinkedIn itu CV versi online gitu. Jadi kita bisa punya identitas diri dalam sosial media yang namanya LinkedIn. Kalau saya ngobrol sama rekan-rekan di Australia di sini, kalau udah ngomongin karir, pasti LinkedIn salah satu sosial media yang disarankan untuk digunakan. Karena kenapa? Eh, di LinkedIn itu hal banyak hal-hal yang memang nggak bisa dilakukan di sosial media yang lain. Pertama, itu kita bisa menunjukkan kredibilitas sama kesiapan kerja. Karena di situ ya kita bisa menunjukkan riwayat kerja, pengalaman lainnya, prestasi dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah memperlebar peluang. Ini nggak cuma bicara tentang kerja, tapi juga bicara tentang kolaborasi, mungkin investasi kalau yang mau bikin bisnis, masuk menjadi salah satu kapitalis misalnya, atau sekedar memang buat ngobrol-ngobrol doang, tapi tentang pengembangan karir itu bisa. Cuman banyak sekali peluang yang bisa digarap di LinkedIn. Dan yang poin nomor 3, itu paling penting adalah untuk personal branding sama membangun jaringan. Jadi LinkedIn itu udah kayak baju gitu kalau di dunia korporasi. Kamu punya pengalaman kerja A, I, U, E banyak banget, terus keunggulannya banyak, tapi gak ada LinkedIn itu ya untuk menunjukkan kredibilitas sulit gitu. Dan memang ini tuh kayak lingkaran intinya korporasi itu koneksi apa namanya ya, di jaring sosialnya via LinkedIn gitu. Ya kita paham sendiri dalam kapitalisme yang terlihat itu yang kita nilai gitu. Dari mulai merek gitu kan. Kalau mereknya bagus, orang tersebut terlihat keren. Begitupun juga dalam cari kerja, kalau LinkedIn-nya bagus, peluang untuk mendapatkan opportunity semakin bagus. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga ada sedikit riset, udah 10 tahun yang lalu sih, tapi saya rasa makin relevan, masih relevan. Jadi, kalau membandingkan pengguna Facebook sama pengguna LinkedIn, ternyata pengguna LinkedIn itu gajinya, kredit card-nya, tabungannya itu lebih besar dibanding pengguna Facebook. Pengguna LinkedIn secara apa namanya ya, finansial yang diukur dalam variabel yang tadi saya sebut itu lebih benghar bahasa Sundanya mah dibanding pengguna Facebook. Jadi dalam hal ini mungkin kita sebut kalau dalam perspektif lain 1% orang terkaya atau mungkin 10% orang terkaya di Indonesia atau di dunia itu punya LinkedIn untuk ya expand jaringan dan sebagainya gitu. Dan itu memang fakta demikian gitu. Jadi LinkedIn ada untuk kita untuk membangun jejaring gitu. Dan di dalamnya banyak orang-orang anu benghar, dan ketika mau masuk dunia korporat mendekati orang yang benghar, kita bisa kecipratan mungkin seperti itu bukan logika, analoginya gitu lah. Nah, jadi hal-hal yang perlu dilakukan dalam LinkedIn sebenarnya ada beberapa hal. Saya ringkas jadi 8, tapi cuma bahas 3 doang. Karena nomor 3, 4, 5, 6, sama 8 sudah dibahas sama Kang Ucup di sesi sebelumnya. Silakan ditonton videonya, ada di YouTube. Saya cuma bahas 3 aja, nanti mungkin bisa diskusi setelah ini, biar nggak terlalu panjang. Oh ya, budaya di Australia pun kayak gitu. Untuk biasanya kalau ada event, setengah jam buat materi, sejam setengah itu networking. Jadi kayak sambil minum wine, terus makan-makan gitu.
steak atau apa gitu, dan orang-orang itu kayak ngobrol bersirkel-sirkel gitu. Ya, itu budaya kalau ada event seperti itu. Nggak, biasanya materinya nggak lebih dari sejam atau 45 menit pun udah jarang gitu. Dan networking itu menjadi poin utama gitu, dan biasanya mereka pada pakai jas rapi-rapi gitu. Ya, biasanya ada yang mau nyari investor, ada yang mau nyari tim karena mau bikin bisnis, atau ada yang memang nyari kerja dan sebagainya. Nah, balik lagi ke PowerPoint, ini ada komponen dari LinkedIn itu ada apa aja sih? Ada foto, headline, terus deskripsi singkat, pengalaman kerja nomor 4, terus pengalaman rekam pendidikan nomor 5, terus prestasi, rekomendasi, juga organisasi. Nah, ini yang membedakan dari, ya saya bahas yang beda dari bedanya CV yang dibahas sama Kang Ucip sama LinkedIn apa. Saya mampu bahas 3. Pertama, foto. Jadi saya lihat orang-orang yang baru pakai LinkedIn biasanya pada pakai foto ijazah yang backgroundnya merah, kalau teman-teman alumni FI Unsil gitu ya. Dan bagi saya itu kurang cukup menarik karena terlalu formal. Jadi dalam LinkedIn nggak harus terlalu formal gitu. Kalau bisa agak sedikit ada identitas tersendiri, ya pakaian-pakaian yang biasa dipakai kerja gimana, ya pakai kemeja, rapi, boleh berwarna atau apa gitu kan. Backgroundnya juga nggak harus polos. Nah, ini ada beberapa tips, ya resolusinya harus bagus, terus harus ya senyum boleh, karena ada riset yang bilang kalau senyum itu ada impresi tersendiri gitu. Karena kalau HRD lagi buka LinkedIn, itu kan pasti dilihat itu adalah foto pertama. Ya memang subjektif, tapi kan ada hal yang tersampaikan gitu dari foto. Ya ini adalah budaya yang berlaku dalam dunia korporat gitu. Wayahna udah kudu rapih, kudu bersih, dan memang harus terlihat demikian gitu. Karena image itu utama banget gitu dalam dunia korporat. Terus juga dress the part, maksudnya pakai baju yang sesuai dengan jati diri atau gayanya gitu. Dan kalau mau lihat contoh, tinggal searching aja di Google professional pictures. Itu banyak banget buat referensi-referensi. Ya minimal modal dikit buat foto. Karena ini penting banget, jangan pakai yang ijazah kalau bisa mah gitu kan. Terlalu kaku di mata saya yang pernah jadi HR gitu, cuma sebentar sih, tapi mungkin itu subjektif karena yang dinilai nanti kan pengalaman kerja dan sebagainya gitu. Nah, ini ada riset juga. Jadi dalam riset ini ditemukan bahwa extraversion sama self-presentation, jadi extraversion itu adalah karakter yang membaur, extrovert, atau karakter yang self-representation itu karakter yang bisa merepresentasikan diri, itu merupakan karakter yang cukup sering dijumpai di LinkedIn. Jadi dalam artian bahwa orang yang introvert pun bisa jadi extrovert dalam LinkedIn. Kenapa? Karena mereka mencoba untuk menjelaskan diri mereka sedetail dan seprofesional mungkin, dari mulai foto sampai ke detail mungkin. Jadi dalam hal ini LinkedIn bisa membantu kita untuk memberikan image yang kita harapkan di hadapan investor, HRD, calon rekan tim, atau dan lain-lain. Dan itu meningkatkan 60 sampai 60,2% untuk bisa diterima kerja dari riset ini 2016. Ya cukup intriguing gitu ya. Saya lupa bahasa Indonesia intriguing apa ya. Cukup menarik gitu, cukup menarik.
Nah, lalu yang kedua adalah headline. Headline itu jadi kayak eh, apa namanya ya? Kalau di Instagram itu ada bio. Nah, kalau di LinkedIn ada headline. Itu jadi di bawah di setelah nama itu ada sedikit deskripsi diri. Nah, ini juga yang pertama yang akan dilihat oleh HRD ataupun siapa yang apa namanya orang yang mau kita koneksi gitu. Jadi dalam headline ini kalau bisa sampaikan yang memang keunggulan diri kita gitu, strength. Kalau memang fokusnya di HR, jadi skill apa yang memang bisa jadi diperjualbelikan, dijadikan branding gitu. Dan ini poin kedua, bisa convince itu meyakinkan orang biar bisa cek profil kita di LinkedIn gitu. Terus yang ketiga, kalau bisa simple, spesifik, dan unik gitu. Ya nggak usah panjang-panjang lah, tapi bisa menjelaskan dengan satu kalimat atau keyword-keyword tertentu. Oh, benar, orang ini cocok gitu kan. Nah, ini juga ada riset di 2017 bahwa HRD biasanya itu cek kelengkapan profil, terus foto, sama koneksi gitu. Seberapa banyak koneksi atau teman kalau di Facebook yang dimiliki oleh seorang kandidat gitu ya. Dan terakhir di LinkedIn itu ada fitur rekomendasi. Jadi kita bisa rekomendasi orang lain, misalnya saya pernah kerja sama Kang Ucup rekomendasi saya di LinkedIn, dan dia menjelaskan selama saya kerja di perusahaan SJS misalnya, Synergy Sukses Indo, saya kayak gimana. Nah, ini bisa membantu kita untuk meningkatkan kredibilitas yang pertama. Terus yang kedua, bukti sosial bahwa kita tuh memang benar pernah kerja dan dijelaskan oleh Kang Ucup misalnya. Ya, ini dan terakhir bisa memperkuat brand personal. Setelah ini kita lihat sedikit LinkedIn itu kayak gimana. Nah, ini ada sedikit tips mungkin buat networking ya. Jadi di LinkedIn itu algoritmanya beda dengan sosial media yang lain. Ketika kita menjadi aktif di LinkedIn dengan komen atau membuat post atau like, itu akan terlihat oleh koneksi kita. Saya misalnya like statusnya Kang Hilma Fania Rohman, di koneksi saya yang berkoneksi dengan saya, itu mereka akan bisa lihat bahwa saya telah melike statusnya Kang Hilma Faniar. Begitupun sebaliknya, kalau saya buat post, ada orang-orang yang like postingan saya, itu akan terlihat oleh koneksinya mereka. Begitupun juga berlaku untuk komen. Ketika saya komen status Kang Ucup, itu akan terlihat oleh koneksi saya. Gitu. Dan ini akan menjadi efek viral jika misal Anda membuat sebuah postingan yang cukup bermanfaat dan di-like oleh tokoh, misalnya di LinkedIn, tokoh HR atau eksekutif di perusahaan, itu akan terlihat oleh koneksinya mereka. Dan dalam artian, ini akan coverage-nya akan terlihat cukup banyak. Akan bisa dilihat oleh jumlah orang yang cukup banyak, dan ketika bisa postingan itu terlihat cukup banyak, orang pasti akan sekilas melihat foto, nama, sama headline yang kita cantumkan. Nah, jadilah aktif di LinkedIn biar profil kita itu bisa terdistribute gitu. Terus juga mungkin boleh untuk menuliskan list-list perusahaan yang mau kerja di mana aja. Nanti enaknya LinkedIn itu kita bisa lihat siapa sih yang kerja di perusahaan itu. Kita cari tokoh-tokohnya, eksekutif atau HR-nya, human resource. Kita lihat profilnya gitu. Kita bisa chat mereka, bisa sekedar ngobrol, atau memang ada sesuatu yang bisa kita jual ke dia. Siapa tahu di kemudian hari dia bisa ingat kita, dan kita bisa tawarkan kerja gitu. Karena untuk posisi-posisi tertentu itu logikanya nggak harus selalu kita yang nyari kerja. Terkadang kalau bahasa Kang Ucup tadi headhunting itu cari kerjanya nggak cuma hanya posting loker, tapi
hubungi langsung person to person gitu, langsung nawarin. Ada posisi ini nih, based on profil LinkedIn-nya misal, prestasi dan sebagainya, karena semua tercantum di situ. Jadi hal-hal seperti itu bisa terjadi dalam LinkedIn. Oke, sekarang mungkin kita bisa lihat sekilas LinkedIn itu seperti apa. Nah, ini LinkedIn, ini home, tampilan utama. Jadi postingan di LinkedIn itu kayak gini, banyak yang motivasi-motivasi gitu tentang korporasi. Ya, ini ngomongin komunikasi dari atas. Ini ada Pak Handoko, ada fotonya, terus ada headline-nya, founder dan direktur Pondok Lensa. Kita lihat ya profilnya kayak gimana. Nah, inilah headline-nya Pak Handoko. Dari sini kita bisa lihat ternyata dia seorang pebisnis dalam dunia art, dunia fotografi. Kita lihat ke bawah. Sini. Screen-nya mati Kang Alwin. Oh, Rampura. Siap. Saya ulangi lagi. Nah, ini tampilan utama dari LinkedIn. Seperti Facebook, ya ada banyak postingan orang-orang di sini. Kebanyakan motivasi atau lowongan kerja. Ini Pak Handoko Luo misalnya, dia berbicara tentang komunikasi, semuanya tentang kayak gini. Kalau saya like, ini akan terlihat oleh koneksi saya gitu. Dalam artian walaupun koneksi saya nggak berkoneksi dengan Pak Handoko, itu mereka bisa lihat. Jadi keterjangkauan orang-orang untuk menjadi terkenal, misalnya analogi Kang Ucup tadi dalam mungkin bisa dilakukan. Kita lihat profil Pak Handoko sebagai contoh. Nah, ini headline. Dari headline kita bisa lihat dia seorang pebisnis. Ada foto, nggak terlalu formal kayak foto ijazah. Pengalaman, edukasi, dia kuliah di Osaka, S2-nya tahun berapa, S1-nya ITB. Cukup simple. Kita balik lagi ke home. Ya, seperti ini tampilannya. Ini ada Bu Friska. Dia HR Manager di Wong Finance. Ya, isinya seperti ini. Ini teman saya, Kadek, yang sedang kuliah di Belanda. Dia baru nge-like tuh, like this. Dia nge-like tentang sebuah video gitu. Jadi saya bisa lihat, padahal saya nggak follow The Work Salaryman ini ya. Algoritmanya jadi memang sangat berkembang. Nah, ini Sadiq Khan, politisi dia, wali kota London. Kalau saya komen misalnya di sini, great, orang-orang yang berkoneksi dengan saya akan bisa lihat gitu. Jadi sekali lagi algoritma ini cukup membantu untuk bisa meningkatkan branding diri gitu. Ya, mungkin dari saya segitu aja. Mungkin setelah ini bisa masuk ke sesi tanya jawab kalau memang ada. Tapi yang pasti untuk menggarisbawahi bahwa LinkedIn itu adalah media sosial yang berorientasi profesional dan memang bisa menjadi branding kita gitu di dunia korporat ini. Tanpa adanya LinkedIn itu memperkecil peluang kita, dan saya harap kalau memang masuk dunia korporat, mencari kerja dalam lingkup hidden job market itu lebih banyak manfaatnya dibanding cari kerja yang terlihat di media sosial. Tapi penting juga buat kita untuk membangun fondasi dulu ya, dalam artian pengalaman dan sebagainya. Tanpa ada hal seperti itu ya, apa yang mau dijual mungkin seperti itu. Dan ini mungkin dilema tersendiri buat kita yang baru lulus. Ya, pengintan seperti itu untuk sekilas mengenal dunia korporat dalam versi LinkedIn. Atur nuhun. Saya kembalikan ke Kang Satya Ilham. Terima kasih Kang Alwin atas penyampaiannya. Sangat menjadi sebuah peluang besar tentunya untuk kita sebagai
orang-orang yang masih berjuang dalam mencari percuanan ataupun dalam perjuangan untuk menjadi korporat. Nah, dan selanjutnya barangkali ada dari kawan-kawan yang ingin bertanya. Ada Kang Ali, ada Kang Ahmad Ramdhani, ada Teh Ripa, Kang Ripan. Silahkan ada yang mau bertanya ataupun ada yang mau memberikan pengalamannya terkait dengan penggunaan LinkedIn ini. Silahkan. Izin, Bapak Moderator. Silahkan, sangat silahkan. Ya, terima kasih kepada moderator kita semua calon presiden 2024 yang telah memberikan saya waktu. Kemudian saya terima kasih kepada Kang Alwin ya telah sharing terkait pemahaman tentang optimalisasi platform LinkedIn. Di sini saya mendapatkan insight baru ya, bahwasanya LinkedIn itu cukup penting ya, memang sangat penting untuk kita gunakan apalagi dalam dunia korporasi. Nah, mungkin pertanyaannya gini, tadi kan Kang Alwin sempat membahas beberapa hal yang memang bisa kita optimalkan di platform itu ya, salah satunya bagaimana kita bisa memilih profil picture yang memang mendeskripsikan kita, atau misalkan headline yang memang sesuai ataupun yang pernah kita geluti ataupun yang sedang kita geluti, dan yang terakhir itu rekomendasi. Nah, mungkin saya ingin mencoba itu mengemukakan keresahan saya ya Kang Alwin terkait LinkedIn ini. Yang pertama, saya cenderung orang yang cukup sulit ya untuk mendeskripsikan diri saya itu seperti apa. Nah, sedangkan tadi di LinkedIn ya kita sebisa mungkin harus bisa mendeskripsikan, pendek lah minimal mendeskripsikan diri kita itu seperti apa, atau misalkan kemampuan kita itu apa. Nah, saya masih kebingungan gitu. Sebetulnya kemampuan saya itu apa gitu. Atau misalkan bagaimana cara mendeskripsikan diri saya. Karena ya ketika berbicara masalah saya lulusan ekonomi syariah, saya tidak paham-paham banget ekonomi. Ketika misalkan saya sekarang sedang belajar untuk menulis, saya tidak paham-paham banget tentang menulis. Atau misalkan saya sedang membuka usaha, ya usaha saya gitu-gitu aja gitu. Jadi kan agak sulit ya untuk saya mendeskripsikan, karena memang tidak ada kompetensi khusus yang memang saya geluti untuk saat ini. Nah, barangkali dari Kang Alwin ada nggak misalkan tips untuk sedikit mendeskripsikan diri di dalam LinkedIn ini, agar si orang-orang yang memang terkoneksi dengan kita ataupun orang yang belum terkoneksi dan nantinya terkoneksi dengan kita bisa interest gitu terhadap kita nantinya bila ada. Dan itu kata Kang Alwin ada hidden job, karena kan nggak sedikit ya yang memang orang-orang yang meng-hire orang itu bukan dari membuka loker besar-besaran, tapi ya tadi ya 95% ya si suite itu kan kebanyakan hidden job tidak dipublikasi. Nah, itu mungkin dari saya Kang Alwin, karena ya mungkin ini salah satu keresahan saya, dan sampai saat ini pun saya tidak pernah membuka LinkedIn ini, kita hanya sebatas download, ya udah di download, tidak pernah posting apapun, komen apapun, bahkan aktif di LinkedIn pun tidak. Nah, mungkin Kang Alwin bisa sedikit memberikan pengalaman ataupun sharing terkait keresahan yang saya alami, Kang Alwin. Terima kasih Kang Alwin. Terima kasih Kang Ali atas pertanyaannya, dan mungkin silahkan untuk Kang Alwin bisa membantu untuk menjawab keresahan Kang Ali barusan. Dan mungkin itu salah satu keresahan kebanyakan dari kita yang bergabung saat ini. Siap, hatur nuhun Kang Ali sudah bertanya. Kemarin ada beberapa faktor yang mau saya bahas juga. Jadi satu, memang hal ini terjadi untuk banyak sekali rekan-rekan kita alumni FI Unsil ataupun di berbagai pelosok di Indonesia, di berbagai daerah di Indonesia, maksudnya bukan pelosok, sorry.
bahwa banyak orang yang nggak paham LinkedIn. Di sini juga ada Kang Rifan, saya lihat baru bikin LinkedIn. Yang baru bikin LinkedIn itu banyak gitu. Dalam artian kenapa saya membahasnya tadi dalam sudut pandang pengenalan LinkedIn nggak terlalu dalam-dalam amat gitu, karena biar tersampaikan gitu bahwa esensinya LinkedIn itu sangat esensial. Adapun ketika memang masuk ke tahap selanjutnya gimana gitu cara pakai LinkedIn biar kita bisa representatif gitu, bisa memang menjual diri kita dalam platform ini tuh gimana gitu. Ada salah satu bahasa, bukan bahasa masyarakat mungkin ya, bahasa yang sering diomongin gitu di Australia di sini, mungkin di barat juga, fake it until you make it. Fake it until you make it. Jadi palsuin aja sampai kamu bisa gitu. Dalam artian ya, kalau memang tadi bahasanya udah bisnis tapi nggak jalan-jalan, kuliah baru nulis buku baru seadanya atau apapun, ya yang memang bisa dijual baru segitu adanya gitu. Karena saya paham betul dalam posisi quarter life crisis, ya pengalaman kita belum banyak gitu kan. Rencana karir masih berubah ke sana ke sini gitu. Cuman untuk merencanakan dari awal dalam artian kita udah ancang-ancang menggunakan LinkedIn biar bisa terus terjalin hubungannya dalam dunia korporat, ya itu bisa direncanakan dari sekarang gitu. Lalu balik lagi ke pertanyaan, gimana caranya bisa representatif? Ya bicaranya ya seadanya gitu. Kalau memang sedang kuliah ya berarti memang yang bisa diunggulkan di kuliah. Kalau memang punya pengalaman organisasi ya sudah, berarti pengalaman kepemimpinan yang bisa dijual gitu. Kalau memang nggak punya apa-apa, saya pikir mungkin ini logika dunia korporat ya. Nggak mungkin orang itu nggak punya apa-apa gitu, pasti ada yang bisa digali gitu. Dan ini mungkin salah satu garapan alumni FAI dalam membedah potensi alumni gitu atau potensi person gitu. Karena pasti ada yang bisa gali dan bisa diunggulkan, strength keunggulan dari setiap orang gitu. Dan itu penting untuk bisa disampaikan. Ya istilahnya kalau nggak punya pengalaman kerja ya memang cukup sulit untuk bisa menunjukkan diri dalam LinkedIn. Ya pengalaman juga nggak ada, apa yang mau bisa ditunjukkan gitu. Biasanya para HR itu ngasih motivasi para ke fresh grade itu gimana biasanya, kalau sedang S1 silahkan untuk berorganisasi, silahkan untuk magang, silahkan untuk ikutan lomba, yang gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya bisa kita tunjukkan gitu. Saya pikir teman-teman alumni FAI juga di sini ya pada aktif, yang khususnya yang hadir di sini juga pada aktif organisasi, atau memang ada usaha kecil-kecilan, apapun itu sebetulnya bisa diceritakan gitu. Karena pada posisinya kita belum menjadi seorang spesialis, belum jadi profesional gitu. Belum ada keunggulan yang benar-benar menjadi melekat dalam diri gitu. Kalau ingat Kang Ucup, misalnya sekarang kita udah bisa ingat Kang Ucup, ingat HR gitu, sudah mulai atau Kang Rifki lah yang sudah lebih dari 2 tahun di lingkupan HR gitu, kita bisa ingat dia seorang HR gitu kan. Ya itu butuh waktu yang cukup lama untuk terbentuk jati dirinya gitu. Kalau memang kita masih di di pinggiran lingkaran korporasi, ya ya masih di pinggir gitu, belum 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 mendalam ya. Dan memang potensi untuk menunjukkan diri juga memang jujur ya masih kurang gitu. Tapi banyak hal yang bisa kita coba gali dalam diri sendiri, kita coba refleksi, mudah-mudahan bisa bisa ketemu gitu. Terlebih juga mungkin bisa ngobrol-ngobrol sama banyak praktisi HR di FAI untuk menumbuhkan potensi gitu. Tapi itu dalam dunia korporasi. Karena mungkin saya yakin di FAI juga nggak semua pengen masuk ke lingkaran korporasi ya. Masih ada yang pengen masuk ke lingkaran akademik, masih ada yang pengen masuk ke lingkaran non swasta misalnya, LSM atau non profit dan sebagainya. Ya itu
cara berjaring dan berkoneksinya mungkin beda lagi gitu. Mungkin ini jadi salah satu faktor juga dari alumni FAI yang tidak terlalu menggunakan LinkedIn gitu. Ya, mungkin seperti itu. Jika ada yang mau berpendapat dari yang lain, silakan. Ya, mungkin itu saja. Ada yang mau menambahkan dari yang lainnya? Atau apabila dicukupkan, Ada Mas silakan. Boy, Mas Satriana, Yap. boleh izin ikut tambahin ya. Yap, Sebenarnya bisa. LinkedIn itu ada fitur yang cukup keren juga sih di dalamnya. Kayak di sana tuh ada paket semacam pelatihan premium gitu lah ya. Jadi buat teman-teman yang emang ya kita kan di awal nggak mungkin langsung punya skill ya. Makanya di LinkedIn itu memang ada beberapa pelatihan yang dia sediakan dan sertifikatnya itu langsung masuk ke profil kita. Kalau misalnya kita ikut si pelatihan itu sampai selesai. Jadi mungkin teman-teman yang ngerasa salah jurusan nih masuk FAI padahal pengen ke IT, ya mungkin bisa dicoba ikut program pelatihan terkait web development-nya, web design, ataupun ya bahasa-bahasa digital yang disediakan oleh LinkedIn. Memang itu statusnya berbayar ya, kalau nggak salah 400.000 sekian per bulan. Cuman dia ada trialnya gitu loh, kayak YouTube Premium. Jadi ya kalau emang teman-teman punya waktu luang, waktu senggang, kenapa enggak gitu, kita cobain ambil yang trial, terus kita maksimalin biar nanti profil LinkedIn kita makin keren. Gitu. Cukup Kang Ucup atau kelempar lagi kayaknya ya? Cukup Bang. Mas Boy. Siap. Silakan dari yang lainnya. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Atau kita cukupkan saja untuk diskusi pada malam hari ini? Mungkin izin menambahkan lagi. Silakan. Terima kasih Kang Alwin, Kang Ucup telah memberikan tips ataupun gambaran terkait cara optimalisasi platform LinkedIn gitu. Mungkin ini lebih ke bukan ini ya, lebih ke harapan gitu. Tadi Kang Alwin sempat nyinggung bahwasannya ya kadang entah itu saya sendiri atau memang kebanyakan orang itu masih menganggap ya LinkedIn itu bukan apa-apa, hanya sebatas untuk keren-kerenan saja gitu loh. Tahu kan Kang Alwin, kalau misalkan saya di IG misalkan punya bio untuk keren-kerenan aja gitu, bukan untuk portofolio ataupun mendeskripsikan pekerjaan saya. Nah kadang kan kebanyakan orang masih menganggap seperti itu, padahal tadi Kang sempat membahas LinkedIn itu tidak hanya sebatas itu, banyak benefit-benefit yang bisa kita terima dari optimalisasi itu. Nah, saya kira harapannya ke depan untuk IKFI sendiri ataupun alumni-alumni FI ya bagaimana caranya bisa mengoptimalisasi itu gitu agar jangka panjangnya ekosistem yang dibangun di dalam IKFI ini bisa bisa semakin bagus gitu. Jadi tidak hanya sebatas karena kan kebanyakan ada beberapa orang yang memang eh, itu tidak terlalu mementingkan portofolio di LinkedIn gitu ataupun di media sosial lainnya yang imbasnya gitu kan alumni-alumni lain sulit untuk eh, meminta wasilah lah intinya gitu kan. Katanya kan Kak Alwin sempat nyinggung bahwasanya kebanyakan ketika misalkan Kang Alwin kerja sebelumnya itu kan akibat wasilah dari Rifki ya gitu. Kalau misalkan nggak ada Rifki ya Kang Alwin mungkin nggak akan kerja di sana. Nah mungkin kan kalau misalkan kita bisa optimalisasi khususnya alumni FI bisa optimalisasi ke platform ini, saya kira LinkedIn ini bisa menjadi salah satu wasilah bagaimana kita bisa
membangun ekosistem IKFAI yang berkelanjutan dan nantinya bisa mengalahkan Kagama dan Ilun UI gitu. Kalau kata Boy kan gitu dalam salah satu story WA-nya kan gitu bahwasanya IKFAI nantinya akan mengalahkan Kagama dan Ilun UI. Ya mudah-mudahan ini menjadi salah satu doa dengan langkah awalnya kan dengan mencoba memberikan pemahaman-pemahaman terhadap alumni-alumni FI khususnya ataupun alumni-alumni Unsil bahwasanya ada beberapa hal yang perlu dikuasai dan perlu dipahami. Itu mungkin tambahan dari saya, Kang Alwin. Terima kasih juga Kang Sartiana Ilham. Saya kembalikan lagi kepada Antum. Terima kasih. Mungkin ini ada satu pertanyaan yang masuk lewat chat. Partisipasi platform LinkedIn ini untuk di Indonesia sendiri, yang pertama mungkin untuk ya sebagai kita calon budak korporat ataupun yang sudah jadi kapitalisnya, itu tingkat partisipasinya kira-kira seperti apa, Kang Alwin? Itu perbandingan mau di Indonesia atau di Australia atau di dunia, itu seperti apa kira-kira? Spesifik pertanyaannya. Saya jujur nggak punya data, nggak punya banyak data. Cuman kalau di lingkup FAI, Unsil, saya bisa bilang nggak banyak yang pakai LinkedIn gitu. Dan yang baru bikin LinkedIn juga banyak, dalam artian baru pakai, yang belum juga banyak. Ketika nanya LinkedIn itu apa juga banyak yang nggak ngerti, nggak holeng gitu. Dan ada yang baru pakai LinkedIn juga nggak dimaksimalkan, ya memang mungkin karena banyak faktor tadi, belum ada yang bisa diunggulkan, belum banyak pengalaman kerja belum banyak, jadi spesialisasinya belum terbentuk atau portofolionya belum ada gitu. Itu mungkin dalam tataran lingkup Unsil secara mikro, tapi secara makro di Indonesia ataupun secara keseluruhan kayaknya saya nggak bisa bilang banyak juga gitu ya. Lebih banyak Facebook atau Instagram jelas karena media sosial ramah lingkungan gitu buat ngobrol santai. Saya nggak bisa bilang LinkedIn banyak dipakai, tapi kalau di Barat ya memang fokusnya, atau di Australia ya memang fokusnya untuk profesional gitu, profesional cari kerja dan ataupun membangun jejaring gitu. Jadi dalam artian penetrasi LinkedIn itu nggak terlalu kencang karena nggak setiap hari dipakai juga kan, cuman media sosial buat pencitraan lah gitu, buat branding diri doang gitu, nggak terlalu dipakai. Bahkan ya nggak akan ada cerita, nggak akan ada sampah-sampah kayak curhat tentang sedih, cinta dan sebagainya, itu nggak ada LinkedIn gitu. Sekalinya ada pasti dibantai langsung sama massa di LinkedIn gitu, karena pernah kejadian ada yang posting foto nggak jelas gitu, langsung dibantai sama massa di LinkedIn karena konten-konten yang nggak masuk, nggak memotivasi atau nggak menginspirasi itu cukup tersaring rapih di LinkedIn. Makanya memang sangat benar-benar orientasinya sangat profesional. Ini saya juga mau liatin sedikit aja biar bisa sedikit terpakai. Misal kita cari perusahaan keren ya, Unilever. Kita buka, terus ada people di sini. Di sini kita bisa lihat orang-orang yang kerja di Unilever. Oh, di Indonesia ada 21.000 orang ternyata. Ini perusahaan besar ya. Terus alumninya, alumni mana dari UI ternyata, atau alumni luar negeri. Ini karena perusahaan besar kita nggak bisa lihat orangnya. Kita coba lihat perusahaan kecil, Sinar Jernih atau Valdo, perusahaan kamu sekarang. Nah, ini Valdo. Kita mau kerja di sini misal, kita masuk ke bagian people. Di sini nanti ada list orang-orang yang kerja di sini. Yalah. Nah, nggak ada ya. Coba. Apa sudah berubah ya? Bentar. Biasanya muncul ada list orang-orang yang kerja di situ dan jabatannya gitu. Dan kita bisa buka profilnya, ya bisa kita connect dia atau kenalan gitu. Tapi di bawahnya ini ada sih.
Gak cuma banyak ada Kang Ucup muncul di sini karena memang Valdo. Nah, enaknya LinkedIn itu kita bisa orek-orek karir orang lain gitu. Misal ini Anna Jenkins, dosen saya di UQ, kita bisa lihat track record pengalaman kerjanya, pendidikannya gimana. Jadi bisa kepoin orang-orang loh. Enak banget kan kalau mau copy paste misal cara memperkeren LinkedIn juga bisa lihat orang tokoh-tokoh yang ada LinkedIn aja gitu. Ya gitu, Bang Inten. Siap, siap. Berarti masih memang belum terlalu terkenal ya. Tapi itu ketika memang ada suatu hal yang belum terkenal dan belum disukai atau belum digunakan orang lain, tentunya itu akan menjadi peluang yang sangat besar juga tentunya untuk kita saat ini ketika memang arus globalisasi ataupun media sosial ini sangat menguasai saat ini. Dan ya setelah mendengar diskusi pada malam hari ini, tentunya saya sangat merekomendasikan bahwasannya ya minimal alumni FAI itu 50% menggunakan LinkedIn ya, karena ya positifnya sangat besar sekali berarti di sini. Mungkin itu saja diskusi pada malam hari ini. Untuk Kang Ali, ini dicukupkan saja atau seperti apa? Saya kira cukup. Kang Mo, barangkali dari teman-teman yang lain, Kang Ripan, Teh Rifa, sama ketum kita, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Saya persilahkan. Nah, soalnya tanggung loh ini masalahnya kan banyak nih yang belum paham tentang LinkedIn. Nah, ini mungkin salah satu ruang kita bisa lebih mengorek-ngorek bagaimana kita bisa mengoptimalisasi platform itu. Dari Kang Alwin yang memang udah sangat-sangat expert gitu di dalam optimalisasi LinkedIn gitu. Ini ada Kang Ripan, calon Kagama ini, silahkan barangkali di UGM sendiri itu seperti apa perkembangan LinkedIn ataupun pengalaman-pengalaman Kang Ripan? Oke. Waduh. Pandangannya terkait LinkedIn ini gimana Kang Ripan? Peluang dan tantangannya gimana kira-kira menurut Kang Ripan? Ya kalau saya sendiri baru juga sih, baru ngorek-ngorek lagi sebenarnya. Kalau bikin udah beberapa bulan ke belakang. Tiba-tiba ada Japri nyantol, wah ini kapan connect-nya. Dan memang baru-baru ini sih, karena kemarin baru diskusi sama teman juga, dia alumni dari Pertamina di Jakarta, bicara tentang CV, nyambung juga LinkedIn, dan memang seperti yang disampaikan Bang Alwin, Bang Ucup, banyak hal-hal yang memang sama saya juga belum terkorek secara luas gitu. Itu sih. Saya juga masih belajar dan masih mendalami LinkedIn, dan ini sih sama Bang Ali, saya juga orangnya agak susah gitu untuk menunjukkan identitas saya secara apa ya, by platform kayak gini gitu. Masih belajar lah, orang yang cukup susah saya untuk mendeskripsikan diri saya sendiri di platform, makanya harus lihat-lihat sampel, kayak lihat profil Bang Alwin, saya juga lihat Bang Ali dan Bang Ucup dan lain-lain lah gitu. Kalau di UGM sendiri teman-teman saya belum tanya-tanya juga sih punya LinkedIn atau enggak, tapi kalau lihat beberapa masih ada yang kurang ada, tapi memang kurang terawat gitu, entah memang belum atau seperti apa. Itu aja sih Bang Satriana. Oke, siap Kang Ripan. Karena memang nampaknya sudah tidak ada lagi yang bertanya, pada kesempatan malam hari ini kita cukupkan saja diskusinya dan mudah-mudahan. Halo. Halo? Silakan. Ya, dari tadi kan positifnya semua ya. Jadi kan semua platform itu kan pasti punya sisi gelap lah.
mungkin nggak misalkan ada phishing atau pencurian data dan lain sebagainya dari LinkedIn ini Kang Alvin. Jadi saya pengen tahu kalau dari tadi kan manfaatnya, terus mungkin ada nggak sisi madorotnya gitu biar kita bisa hindari apa saja yang mungkin tidak boleh kita sertakan di LinkedIn itu. Gitu Kang Alvin. Ya, oke. Silakan. Cukup berat pertanyaannya, Kang Faniar. Kalau bicara tentang madorotnya, saya juga cukup kesulitan untuk menjawabnya ya. Kalau memang tadi kasih contoh ada phishing ya, saya rasa di semua platform pun pencurian data dan sebagainya dalam bab cyber security memang pasti akan terjadi. Cuman mungkin ya mengkritisi LinkedIn ya, semua yang dicantumkan di LinkedIn bukan ya itu cuman citra, cuman yang tergambarkan dalam media, dalam sosial media gitu. Bukan, nggak berarti merepresentasikan diri sendiri gitu. Sebagus apapun gambaran di LinkedIn, ketika memang nanti ketemu secara person to person, AIOEO nggak bisa ngobrol atau nggak bisa membuktikan secara lisan, ya sama aja bohong gitu. Jadi ya percuma juga, dan LinkedIn nggak menjamin kita dapat kerja juga kok. Yang ya banyak faktor lain dari yang akan melingkupi ya, mungkin background kampus bisa jadi gitu kan, atau pengalaman kerja yang minim dan kontribusi yang belum banyak, itu juga bisa akan menjadi faktor penghambat gitu. Jadi LinkedIn nggak sebegitu wah yang diharapkan kalau memang secara person kita nggak bisa mendeskripsikan diri sebaik mungkin gitu. Ya pada akhirnya orang-orang ya mencitrakan diri yang memang belum tentu kualitasnya bagus gitu. Saya pernah diskusi sama Kang Ucup gitu kan waktu itu. Ya kalau dulu saya ngobrol gitu sama Kang Ucup, ya kalau memang nggak ada bukti nyata yang bisa dicampilkan ya cukup sulit untuk meyakinkan orang lain gitu. Ya itu salah satu poinnya sih, waktu itu kita bahas tentang mau daftar beasiswa gitu. Tapi ya itu mungkin salah satu dilematisnya gitu. Apalagi buat teman-teman FAI, saya sadar betul, saya merasakan juga sebagai alumni FAI untuk eh, apa namanya, ya minimal bersaing dengan kampus-kampus top yang ada di Indonesia cukup sulit di lingkup dunia korporasi, karena alumni mereka lebih banyak, hidden job market opportunity buat mereka lebih banyak tuh. Jadi ya percuma selengkap apapun itu profil ya nggak akan menjamin. Tapi kan sebetulnya ini kayak lempar dadu gitu, memperluas peluang aja sebenarnya gitu Kang Faniar. Itu mungkin Kang Paniar, kalau terkait dengan ya negatif dan madorot, mungkin semua platform juga memiliki madorotnya ya. Gimana, ada tanggapan lain Kang Paniar? Oke, siap Kang. Patah-patah. Baiklah, mungkin karena terganggu jaringan, kita akhiri saja untuk malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga semuanya mendapatkan kesehatan dan senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap menjalankan aktivitasnya. Ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Kang Ripan. Mohon maaf, dan waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kang Satriana. Mengakhiri seluruh forum diskusi kita pada malam hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama, lalu lanjut kita baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatan. Boy, salawatan Amin boy. ya. Ya cukup. Terima kasih. Akhirul kalam, walau muwafiq ila aqwamit thoriq.
billahi bisabilillah fastabiqul khairat, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha boy kabar